Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Susanti SKM, Angkatan 57, Kelompok 3, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Karo tahun 2021, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Berikut ini saya akan menjelaskan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Mind mapping adalah metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping dapat dipetakan menggunakan grafis percabangan, gambar maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utamanya. Mind mapping sendiri akan membantu seseorang dalam berbagai hal seperti merencanakan, berkomunikasi, mengingat sesuatu dengan baik, membuat seseorang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun, dan menjelaskan pikiran. Berikut ini saya akan menjelaskan mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Pembahasan tentang akuntabilitas meliputi 4 poin. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Bagaimana menerapkan nilai-nilai akuntabilitas agar lingkungan kerja menjadi akuntabel? Yang pertama, dari kepemimpinan, kedua, transparansi, 3, integritas, 4, tanggung jawab, 5, keadilan, 6, kepercayaan, 7, keseimbangan, 8, kejelasan, 9, konsisten. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan nilai-nilai nasionalisme. Apa itu nilai-nilai nasionalisme? Nilai-nilai nasionalisme yaitu nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN. ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme, serta wawasan kebangsaan dalam setiap fungsi dan tugasnya. Apa saja nilai-nilai nasionalisme? Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga saling menghormati satu sama lain. Selain itu, nilai-nilai ketuhanan berarti bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak hanya amanat manusia, tapi juga amanat Tuhan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan landasan dari berbagai tindakan dan perilaku kita, khususnya kita sebagai seorang aparatur negara. Bahwasanya kita sama derajatnya antar bangsa dan antar umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya plural atau majemuk. Oleh sebab itu, kita harus terus-menerus membina dan menumbuhkan nilai persatuan dalam setiap aktivitas kita. Yang keempat, nilai kerakyatan. Keragaman masyarakat Indonesia melandasi tradisi musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini memunculkan kesederajatan semua warga Indonesia dan istilah demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap lini kehidupan. Yang kelima, nilai keadilan. Dalam visi negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak boleh ada istilah diskriminasi dalam aktivitas kita, khususnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Dari kelima nilai nasionalisme tersebut, harapannya sebagai seorang ASN harus mampu menjalankan fungsi dan tugas dengan baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.